Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yaqulullahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada sore ini, di kesempatan ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Sunnah lin Nisa yang ditulis oleh Syekh Abu Malik Kamal As-Sayyid jazahullahu khairan. Kesempatan ini insyaallah kita akan memulai pembahasan baru, yaitu pembahasan yang berkaitan dengan pernikahan. Akan diawali dengan penjelasan tentang anjuran dan hukum pernikahan, kemudian beberapa faidah dari pernikahan, serta kita akan masuk dalam perincian tentang mahram. Syekh rahimahullah beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyah. Artinya telah kami utus rasul-rasul sebelum engkau, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan juga keturunan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan keadaan para rasul, bahwa mereka adalah orang-orang yang berkeluarga, orang-orang yang memiliki istri dan memiliki keturunan. Sehingga dari sini diambil pelajaran bahwa menikah adalah sunnatul anbiya, sunnatul rusul. Menikah adalah sunnahnya para rasul, merupakan cara beragamanya para nabi dan para rasul. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkannya. Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Artinya nikahkanlah wanita-wanita kalian wanita-wanita kalian yang bersendiri, yang tidak memiliki suami. Wassalihina min ibadikum wa imaikum. Demikian juga hamba sahaya kalian, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang baik-baik. Jadi di sini ada perintah dari Allah Tabaraka wa taala, ada perintah dari Allah taala untuk menikahkan para wanita. Ya. Kemudian Syekh membawakan firman Allah Tabaraka wa taala di dalam surah Rum ayat 21. Allah taala berfirman, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya,
Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah Allah telah menciptakan dari diri kalian pasangan-pasangan agar kalian tenang, tentram kepadanya, dan Dia jadikan di antara kalian cinta dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda, terdapat bukti ayat bagi orang-orang yang mau berfikir. Ya. Maka di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan atau menyebutkan bahwasanya pernikahan, adanya pasangan, bagian dari nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahkan bagian dari tanda kebesaran dan tanda keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana lewat pernikahan tersebut Allah berikan ketentraman, Allah berikan rasa saling cinta dan saling kasih di antara suami istri. Kemudian selanjutnya beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu tentang kisah tiga orang yang datang ke rumah Nabi alaihi salatu wasallam menanyakan seperti apa ibadah beliau di rumah, seperti apa keseharian beliau di rumah. Lalu orang-orang tersebut diterima oleh Aisyah radhiyallahu anha dan diberikan penjelasan. Nah, setelah mendapatkan penjelasan tentang bagaimana Nabi kita SAW di rumah, maka mereka bertiga mengatakan, salah satunya mengatakan, ama ana fa usallil laila abadan. Adapun saya, kata orang pertama, saya akan terus mengerjakan salat malam. Saya akan salat malam selamanya. Wa qala al-akhar ana asumud dahra wa la uftir. Kemudian orang yang kedua mengatakan, adapun saya akan berpuasa sepanjang tahun. Tidak akan berhenti berpuasa, tidak akan libur berpuasa. Wa qala al-akharu ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, adapun saya akan menjauhi perempuan. Saya akan menjauhi perempuan, saya tidak akan menikah selamanya. Ya. Jadi tiga orang ini ketika mengetahui dan ketika mendapatkan gambaran bagaimana ibadah Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana apa yang beliau lakukan di rumah, padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan akan datang dan seterusnya, telah dijanjikan surga dan seterusnya. Mereka merasa bahwa harus ada yang lebih yang mereka lakukan, harus ada yang istimewa yang mereka lakukan supaya mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah dan lain sebagainya. Sehingga salah satunya mengatakan, saya akan sholat malam terus. Yang lain mengatakan, saya akan berpuasa terus sepanjang tahun. Yang lainnya mengatakan, saya tidak akan menikah. Kemudian faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW datang dan beliau mendengar kabar apa yang mereka katakan. Beliau mendapatkan informasi tentang apa yang mereka katakan tadi. Maka beliau mengatakan, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian tadi yang mengatakan begini-begini. Kalian tadi yang mengatakan, saya akan sholat malam terus, saya akan berpuasa terus, saya tidak akan menikah, saya akan melajang terus. Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa ataqakum lah. Demi Allah, kata Nabi SAW, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian.
lakinni asumu aftir. Tetapi saya berpuasa dan juga tidak berpuasa. Ya, bahwa Nabi SAW tidak selalu berpuasa. Ada kalanya beliau berpuasa, ada kalanya beliau tidak berpuasa. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, kadang-kadang saking seringnya Nabi kita melaksanakan ibadah puasa, hampir-hampir mereka mengatakan bahwa beliau berpuasa terus, tidak berbuka. Tapi di sebagian waktu, di lain waktu, saking seringnya para sahabat melihat beliau tidak berpuasa, mereka hampir-hampir bisa mengatakan beliau tidak pernah berpuasa dan selalu berbuka. Ya. Ini artinya bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau katakan sendiri, walakinni asumu aftir. Tetapi saya sendiri kadang berpuasa, kadang tidak berpuasa. Wa usalli wa arqud. Saya punya waktu salat, juga punya waktu tidur. Ya, tidak tidur terus, tidak juga salat terus. Beliau salat dan juga beliau menyisihkan waktu untuk beristirahat. Wa atazawwajun nisa. Di sini poinnya. Wa atazawwajun nisa, dan aku pun juga menikahi wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, yang tidak berkenan mengikuti sunnahku, maka dia bukan bagian dari golonganku. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, maka sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa juga tidak berpuasa, salat juga tidur, beliau juga menikah, bahwa itu semua adalah sunnah beliau. Bahwa itu semua adalah panduan di dalam kitab beragama yang dicontohkan dan diteladankan oleh baginda Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya Syekh membawakan hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi bersabda, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang pecinta, wanita-wanita yang banyak melahirkan. Fa inni mukatsirun bikumul umam. Karena sesungguhnya saya akan berbangga di hadapan umat-umat dengan banyaknya jumlah kalian. Ya. Kemudian selanjutnya hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul telah bersabda kepada para sahabat, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, yang mampu untuk menikah, mampu dengan biaya-biaya pernikahan, falyatazawwaj, hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena menikah itu dapat atau lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawm. Siapa yang belum mampu, siapa yang belum punya kemampuan, hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa tersebut baginya adalah sebagai penawar. Penawar yang mengerem, yang menahan, yang mengobati syahwatnya. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Jadi hadis-hadis ini semuanya ditambah dengan ayat-ayat terdahulu berisikan anjuran untuk menikah, berisikan penjelasan dan ajakan untuk melakukan pernikahan. Kemudian para akhwat rahimakumullah, hadis terakhir yang dibawakan oleh Syekh adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu anhu.
Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Kalian ketika berhubungan suami istri, kalian yang sudah menikah kemudian melakukan hubungan suami istri adalah terhitung sebagai sedekah. Artinya mendapatkan pahala ketika diniatkan dengan niat yang benar. Ketika diniatkan untuk menjaga kesucian. Ketika diniatkan untuk mendapatkan keturunan dan niat-niat yang baik lainnya. Ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada perbuatan berhubungan badan kalian itu adalah sedekah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Maka hal tersebut mengundang tanya para sahabat. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami ini dia memenuhi syahwatnya, dia memenuhi kebutuhan syahwatnya, ternyata dia mendapatkan pahala? Apa jawaban Nabi SAW? Qal ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizrun. Menurut kalian, kalau dia tunaikan syahwatnya, dia lampiaskan syahwatnya pada sesuatu yang haram, dia tunaikan syahwatnya dengan cara yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Tentu jawabannya iya. Ketika dia tunaikan syahwatnya lewat perzinahan dengan cara yang haram, ada dosanya, bahkan termasuk dosa besar. Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ya. Maka Nabi mengatakan demikian juga sebaliknya. Kalau dia menempatkannya, kalau dia menunaikannya, kalau dia melaksanakannya pada yang halal, pada istrinya, pada wanita yang sah, kana lahu ajrun, dia mendapatkan pahala. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, sehingga menikah salah satunya adalah sebab untuk mendapatkan pahala. Tapi tentunya ketika diniatkan dengan niat yang benar. Ketika seorang laki-laki melakukan hal tersebut, niatnya adalah untuk menjaga kesucian dirinya, juga untuk membantu menjaga kesucian istrinya, untuk menjaga dan untuk mendapatkan keturunan yang saleh yang akan beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perempuan juga demikian, dia melakukannya untuk menjaga kesucian dirinya, untuk membantu suaminya menjaga kesuciannya, dan untuk menjaga atau mendapatkan keturunan yang saleh. Di situ tentu akan mendapatkan pahala. Ya. Tapi beda kalau hanya sekedar untuk menunaikan syahwat, tidak disertai dengan niat-niat yang sejalan, yang benar dengan syariat, tentu di situ dia tidak mendapatkan pahala. Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amalan itu tergantung niatnya. Jadi hadis ini menguatkan dalil-dalil sebelumnya yang berisi ajakan, untuk menikah, yang berisi dorongan, motivasi untuk melakukan pernikahan. Sehingga siapa yang punya kemampuan dan ada kesempatan untuk itu, maka jangan ditunda dan jangan tidak dilakukan. Lalu apa hukumnya? Hukmu zawaji. Az-zawaju min akadis sunan. Menikah termasuk sunnah yang paling ditekankan. Bahwasanya amalan-amalan yang sunnah
Amalan-amalan yang sunnah banyak macamnya. Dan juga amalan-amalan yang sunnah bertingkat-tingkat. Ada yang tingkatnya sedang, normal, biasa. Ada yang tingkatannya muakkad, ditekankan, sangat dianjurkan. Ya. Nah, di antara amalan-amalan yang sangat ditekankan, di antara sunnah-sunnah yang sangat didorong dan sangat dianjurkan adalah menikah. Ya. Bahwa sunnatul mursalin, karena menikah merupakan sunnahnya para rasul, merupakan sunnah dan cara beragamanya para rasul. Hal ini sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan di awal, walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Telah kami utus sebelummu rasul-rasul yang telah kami berikan kepada mereka pasangan-pasangan dan juga anak keturunan. Sehingga para rasul seluruhnya adalah orang-orang yang hidup berkeluarga, yang punya istri, yang punya pasangan. Wa min majmu'il ayati wal ahadithi al muraghibah fi zawaj allati taqaddama ba'daha. Demikian juga berdasarkan ayat-ayat, hadis-hadis yang tadi dibacakan yang menganjurkan untuk pernikahan. Itu semua menegaskan bahwa pernikahan itu hukumnya sangat dianjurkan, dan yang demikian itu adalah pendapat mayoritas ulama. Dhahaba aktsarul ulama ila anna zawaja mustahabun. Mayoritas ulama kita berpendapat bahwa menikah itu hukumnya dianjurkan, sangat ditekankan, mustahab. Ya. Lakinnahu yajibu indal khawfi minal wuqu'i fi zina ma'al qudrati ala zawaj. Akan tetapi hukumnya bisa naik ke level wajib. Hukumnya bisa berubah dari sekedar dianjurkan kepada diwajibkan. Ya. Kapan? Ketika ada kekhawatiran terjerumus dalam zina jika tidak menikah, padahal dia punya kemampuan untuk menikah. Ya, ketika ada kemampuan untuk menikah, dan ada kekhawatiran saat dia tidak melakukan pernikahan dia akan terjerumus dalam perzinahan, maka di sini bagi dia hukum menikah bukan sebatas dianjurkan, tapi naik menjadi diwajibkan. Kenapa? Li'anna zina muharramun, karena zina itu hukumnya haram. Wa ma la yandafi'ul muharramu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang menjadi cara untuk menghilangkan yang haram, atau sesuatu yang ada perbuatan haram tidak bisa ditepis, tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu hukumnya wajib. Berzina hukumnya haram, sementara tidak mungkin menghindari zina kecuali dengan cara menikah, maka menikah hukumnya wajib. Menikah hukumnya wajib. Ya, sebab menghindari perzinahan itu hukumnya wajib. Manakala ya tidak mungkin menghindarkan perzinahan kecuali dengan menikah, maka menikah pun hukumnya wajib. Jadi hukum asal pernikahan adalah sunnah, sunnah yang sangat ditekankan, tapi bisa naik kepada tingkatan hukum haram, hukum wajib ketika dikhawatirkan akan terjadi perzinahan, sementara dia telah memiliki kemampuan untuk menikah.
Kemudian selanjutnya saya menjelaskan apa dalil yang menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak wajib. Wa mimma yadullu ala anna az-zawaja laysa fardhan 'ala an-nisa qauluhu ta'ala wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan. Ya. Di dalam surah An-Nur Allah Ta'ala berfirman wal qawaidu minan nisa, dan juga perempuan-perempuan yang sudah berumur. Wal qawaidu minan nisa, demikian juga perempuan-perempuan yang sudah berumur. Allati la yarjuna nikahan, yang sudah tidak punya hasrat untuk menikah, yang sudah tidak punya keinginan, harapan untuk menikah. Ini ketika berbicara tentang hal izin, ya, di dalam adab izin. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan ada keadaan wanita-wanita yang sudah berumur, yang la yarjuna nikahan, yang tidak ada keinginan lagi untuk menikah, ya, dan Allah tidak mengingkari hal tersebut. Allah tidak mengingkari hal tersebut, sehingga itu menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak wajib hukumnya. Wa kadzalika haditsu Abi Sa'idin qala inna rajulan ata bibnatin lahu ila nabiy sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri bahwa ada seorang laki-laki yang datang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil membawa anak perempuannya, sambil membawa anak putrinya. Faqala inna ibnati hadhihi abad antazawwaj. Wahai Rasulullah, anakku ini dia enggan untuk menikah, dia enggan untuk dinikahkan. Faqala laha ati abaka. Mendengar pengaduan laki-laki ini bahwa anaknya tersebut dia tidak mau dinikahkan, dia tidak mau menikah, beliau bersabda, ati abak, taati ayahmu, ikuti kemauan ayahmu. Faqalatlah, perempuan itu mengatakan tidak, hatta tukhbirani ma haqqu zawji ala zawjatihi. Dia mengatakan tidak, sampai engkau wahai Rasul terangkan kepada saya sejauh mana hak seorang suami atas istrinya. Faraddadat alaihi maqalataha. Perempuan tersebut dia mengulang-ulang ucapannya tersebut. Dia mengatakan tidak, saya tidak akan menikah sampai engkau jelaskan kepadaku sejauh mana hak suami atas istrinya. Faqala haqqu zawji ala zawjatihi an law kana bihi kurhatun falahasatha aw ibtadara min kharahu sadidan aw daman thumma lahasathu ma addat haqqah. Kemudian Nabi SAW menjelaskan hak suami kepada istrinya adalah seandainya suaminya punya luka nanah, punya luka yang bernanah, atau hidungnya mengeluarkan nanah atau darah, kemudian dia bersihkan nanah tersebut, dia bersihkan darah itu, lahasathu,
dengan mulutnya. Andainya dia lakukan sampai sejauh itu, ma'addat haqqah, dia belum menunaikan haknya. Qalat walladzi ba'asaka bil haqq la atazawwaju abada. Mendengar penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang besarnya hak suami kepada istri, maka si wanita terus mengatakan, demi Allah yang telah mengutusmu membawa kebenaran, saya tidak akan menikah selamanya. Ya, saya tidak akan menikah selamanya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, la tunkihuhunna illa biidnihin. Maka mendengar jawaban si anak tadi, mendengar jawaban perempuan tadi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, la tunkihuhunna illa biidnihin. Jangan kalian menikahkan anak-anak perempuan kalian atau siapa saja yang menjadi kewalian kalian, kalian sebagai walinya, jangan nikahkan paksa mereka illa biidnihinna, kecuali dengan izin mereka. Poin dari hadis ini bahwa tidak menikah atau memilih untuk tidak menikah bagi perempuan hukumnya adalah boleh. Kalau hukumnya tidak boleh, artinya wajib menikah, tidak boleh tidak menikah, pasti Nabi kita SAW tidak akan membiarkan perkataan wanita tersebut. Pasti Nabi akan mengingkarinya, karena Nabi tidak akan mendiamkan sesuatu yang mungkar. Padahal hadithu ala jawazi tarki zawaji li'udhrin. Hadis ini menunjukkan bolehnya tidak menikah ketika ada uzur. Ya. Misalnya uzurnya di sini kekhawatiran si perempuan tadi, si wanita yang disebutkan dalam hadis, kekhawatiran dia tidak akan mampu menunaikan hak suaminya. Ya. Padahal hadis ala jawazi tarkiz zawaji li udhrin. Hadis ini menunjukkan bolehnya tidak menikah manakala ada alasan. Malam yatarattab ala dhalikal wuku'u fil fahisyah. Selama hal tersebut tidak berakibat terjerumus dalam perzinahan. Selama pilihannya itu, selama pilihan untuk tidak menikah tersebut tidak akan menjerumuskannya dalam perzinahan. Lakinnal aula az-zawaju, tapi tentunya sekalipun dikatakan boleh tidak menikah, yang paling utama dan yang paling diutamakan adalah az-zawaj, agar menikah. Ya, pertama karena itu adalah sunnahnya para rasul. Yang kedua, hal tersebut adalah fitrah. Ya, hal tersebut adalah fitrah. Kemudian yang ketiga, berdasarkan anjuran-anjuran dan ajakan-ajakan yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala rahimahullah, lakinil awla az-zawaju li'idhami fawaidihi allati minha. Tetapi yang paling diutamakan adalah agar menikah, disebabkan karena banyaknya keutamaan yang didapat dari menikah. Di antara keutamaan tersebut, ya, beliau ambil dari kitab Jami' Ahkamin Nisa. Di antaranya adalah imtitharu amrillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ankihul ayyama minkum. Di situ ada perintah kepada para wali tentunya, perintah kepada ayah, perintah kepada saudara, paman yang menjadi wali seorang wanita,
wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah wanita-wanita kalian. Ada perintah untuk menikah. Kemudian di dalam hadis Nabi kita bersabda, ya, tazawwajul wadudal walud. Nikahilah wanita-wanita yang pecinta dan juga banyak anak. Kemudian beliau juga bersabda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Ya, dan hadis-hadis lainnya. Kemudian yang kedua, ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Nabi. Bahwa sunnah Nabi alaihi salatu wasallam adalah berkeluarga, adalah menikah. Dan beliau menegaskan, paman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak menyukai atau enggan dengan sunnahku, maka bukan dari golonganku. Waliktida bihadil mursalin, sekaligus juga meniti jalannya para rasul, mengikuti meneladani petunjuknya para rasul. Ya, Allah Ta'ala berfirman, walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Telah kami utus sebelummu rasul-rasul yang telah kami jadikan bagi mereka pasangan-pasangan dan juga anak keturunan. Kemudian para akhwat rahimani yakumullah, di antara hikmah pernikahan adalah kasru asyahwati wa ghaddul basar. Kasru syahwah wa ghaddul basar, yaitu melebur gelora syahwat, meredam syahwat, dan menundukkan pandangan. Bahwa orang yang sudah menikah, syahwatnya bisa diredam. Ada sarana halal untuk dia menunaikannya. Dan orang yang menikah mestinya lebih bisa menundukkan pandangan. Ya. Kemudian di antara hikmahnya adalah tahsinul farji wa ifafun nisa. Menjaga kehormatan dan juga membantu menjaga kehormatan wanita. Ya. Tahsinul farji, menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Ya. Wa ifafun nisa, dan juga menjaga kesucian wanita. Kemudian yang kelima adalah adamu dhuyu'il fahishatil muslimin. Tidak merebaknya kekejian di tengah kaum muslimin. Ya. Sangat sulit dibayangkan ketika suatu masyarakat tidak melakukan pernikahan, kemudian di situ tidak terjadi perzinahan. Ya. Karena yang namanya menikah adalah fitrah. Dan setiap orang punya syahwat. Setiap orang punya ketertarikan kepada lawan jenis. Laki-laki tertarik kepada perempuan, perempuan tertarik kepada laki-laki. Nah, ketika pernikahan itu tidak dilakukan, ketika pernikahan itu ditinggalkan, maka di antara dampak negatifnya adalah tersebarnya perzinahan di tengah kaum muslimin. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada wanita-wanita kaum muslimin tentang berapa lama mereka bisa bertahan tanpa kehadiran suami. Hingga akhirnya kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membuat kebijakan, pasukan-pasukan yang dikirim itu diberikan waktu sekian lama sesuai dengan yang dijelaskan para wanita, sehingga digilir. Kalau sudah berjalan sekian bulan, 4 bulan atau 6 bulan, itu diganti, di rolling, ya, untuk menghindari terjadinya perzinahan. Kemudian di antara hikmah pernikahan adalah taktsirun nasl, memperbanyak keturunan.
alladzi bihi tatimmu mubahatun nabi sallallahu alaihi wasallam lisairil anbiya'i wa li umamihim. Ya. Memperbanyak keturunan di mana nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan berbangga di hadapan para nabi. Akan berbangga di hadapan para nabi dan umat-umat para nabi sebelumnya berbangga dengan banyaknya umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu cara untuk memperbanyak umat Islam agar Nabi bisa berbangga di hadapan nabi-nabi yang lain dan juga umat mereka adalah lewat pernikahan. Lalu di antara hikmah dan faidah menikah adalah tahsilul ajri minal jima'i fil halal. Meraih pahala melalui hubungan badan yang halal. Kemudian yang kedelapan, hubbu ma ahabbahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencintai apa yang dicintai oleh Rasul. Rasulullah mencintai sesuatu dan diantaranya adalah beliau cinta kepada wanita. Maka orang yang melakukan pernikahan, dia telah melakukan apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Ya. Di antara urusan dunia kalian yang aku sukai adalah minyak wangi dan perempuan. Ya. Kemudian yang ke-9 di antara hikmah menikah, ijadud dzurriyyatil mu'minah. Ijad ad-dzurriyyatil mu'minah, melahirkan generasi beriman. Allati tadhubbu an diyaril muslimin wa tastaghfiru lil mu'minin. Generasi yang akan mempertahankan negeri-negeri kaum muslimin. Generasi yang akan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beriman. Generasi yang mereka beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, yang akan meninggalkan atau berbeda dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi lewat pernikahan akan melahirkan generasi beriman. Ketika generasi itu dididik dengan keimanan, dididik dengan yang benar. Kemudian terakhir, yang ke-10 di antara hikmah atau yang sebelum terakhir ya. Yang ke-10 di antara hikmah menikah adalah al-intifa bi syafa'atil wildan fi dukhulil jannah. Al-intifa bisyafaatil wildan fi dukhul jannah, mendapatkan syafaat anak-anak untuk masuk surga. Nanti di hari kiamat, para akhwat rahimakumullah, ya, anak-anak akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Ya. Di antara jenis syafaat, di antara bentuk syafaat yang diakui dan akan berlaku nanti di hari kiamat adalah syafaat anak untuk orang tuanya. Ya. Maka dengan menikah akan melahirkan anak yang saleh, akan melahirkan anak-anak yang beriman. Lalu anak-anak yang beriman ini akan memberi syafaat untuk orang tuanya. Fa'an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sebagian sahabat pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuqalu lil wildani yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat akan dikatakan kepada anak-anak, udkhulul jannah, silahkan kalian masuk surga. Ya, kalian wahai para anak, silahkan udkhulul jannah, silahkan kalian masuk surga. Fayaqulun ya Rabb hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Ya. Anak-anak tersebut mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhan kami tidak akan masuk sampai ayah-ayah kami, ibu-ibu kami masuk. Kami tidak ingin masuk, kami tidak mau masuk sampai orang tua kami,
sampai ayah kami, sampai ibu kami masuk juga. Ya. Fayatun, fayaqulullahu azza wa jalla. Ya, kemudian mereka pun datang. Allah azza wa jalla berfirman, "Mali arahum muhbantiin udkhulul jannah." Allah berfirman, kenapa mereka tidak mau masuk? Kenapa mereka tidak mau masuk? Udkhulul jannah, silahkan kalian masuk surga. Fayaqulun ya Rabb hatta yadkhula abauna wa ummahatuna. Anak itu mengatakan, tidak wahai Tuhan kami, sampai ayah ibu kami masuk surga. Qala fayaqul udkhulul jannata antum wa aba'ukum. Maka Allah kemudian berfirman, silahkan kalian dan juga orang tua kalian masuk surga. Maka di sini para orang tua masuk surga lewat syafaat anak-anak mereka. Jadi di antara hikmah menikah adalah mendapatkan syafaat anak untuk masuk surga. Kemudian yang terakhir, yang ke-11 yang disebutkan oleh Syekh adalah ma fi zawaji min sakanin wa mawaddatin wa rahmatin baina zawjaini wa ghairi dzalika minal manafi' allati la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Di antara hikmah menikah adalah adanya ketentraman. Adanya ketentraman, adanya rasa cinta, adanya rasa kasih sayang di antara suami istri. Ya. Kadang kita, apalagi laki-laki yang bekerja di luar rumah, bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan berbagai macam keadaan di luar rumah, menghadapi banyak tekanan, melihat, menyaksikan terjadi banyak macam yang merisaukan. Ketika kemudian ada istri tempat berbagi, pulang ke rumah, ada tempat bercerita, di situ mendapatkan ketenangan. Lelah, capek, kemudian gelisah, risau yang didapatkan di luar, tantangan yang didapatkan di luar, tiba-tiba kemudian menjadi hilang, bergantikan ketentraman, bergantikan ketenangan ketika sudah bertemu keluarga. Ya. Sebaliknya juga demikian. Perempuan pun juga mendapatkan ketenangan pada suaminya. Ya, bahkan bisa jadi dia mendapatkan rasa nyaman, tenang dari suaminya lebih dari yang didapatkan pada orang tuanya. Kemudian ada mawaddah, ada rahmah, ada cinta, ada kasih sayang. Ya, sebagian mengatakan mawaddah itu di saat masih muda. Biasanya kalau usia pernikahan atau umur pernikahan masih muda, yang lebih dominan di situ adalah cinta. Cinta yang dia ada keterkaitan dengan syahwat. Tapi ketika sudah berumur, kadang-kadang ya kepentingan, keperluan syahwat itu sudah entah kapan munculnya, yang ada di situ adalah rahmah, kasih sayang. Sehingga tetap saling mencintai, tetap saling sayang di antara suami dan istri. Dan berbagai macam manfaat lainnya yang tentunya hanya Allah yang mengetahui faidah-faidah tersebut. Para akhwat rahimani wa rahimakumullah, demikian pengantar tentang pernikahan, ya, keutamaannya, kemudian hukumnya, dan juga faidah-faidah yang didapatkan dari pernikahan. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada perincian tentang siapa ya yang haram dinikahi. Kita sebagai para wanita, siapa saja laki-laki yang haram untuk kita nikahi, dan kami yang laki-laki mengetahui siapa wanita-wanita yang merupakan mahram yang haram untuk dinikahi. Secara garis besar, ya, wanita yang haram dinikahi adalah terbagi menjadi dua. Ada yang haram dinikahi selamanya,
ada yang haram dinikahi sementara waktu. Yang haram dinikahi selamanya terbagi menjadi 3. Haram dinikahi karena ada hubungannya nasab, ada hubungan nasab. Kemudian haram dinikahi karena adanya ikatan pernikahan, sebab adanya ikatan pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah haram dinikahi disebabkan karena adanya hubungan persusuan. Insyaallah rincinya, detailnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.